Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deca Lima dari 11 DPP 1 ingin menjelaskan tentang MEP dan bagian-bagiannya. Nah, kepanjangan dari MEP itu adalah Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Nah, MEP ini mengacu instalasi pada sistem yang ada di sebuah gedung atau bangunan. Nah, termasuknya itu ada pipa, alarm, terus juga ada sistem pencegah kebakaran dan listrik yang sangat amat diperlukan atau digunakan di dalam sebuah gedung. Nah, yang berskala besar maupun itu berskala kecil. Nah, yang pertama itu mechanical. Mechanical ini biasanya berhubungan dengan air conditioning atau AC, ventilasi, berhubungan juga dengan sistem pipa. Nah, komponen mekanis ini berguna untuk membantu mengontrol sebuah sistem yang berada dalam sebuah gedung atau bangunan. Nah, yang kedua itu ada electrical. Electrical ini meliputi listrik, lampu interior, dan eksterior. Nah, daya listrik ini tuh biasanya didistribusikan melalui kawat tembaga berinsulasi yang tersembunyi di lantai dasar bangunan, rongga dinding, dan rongga langit-langit. Nah, kabel ini juga biasanya diakhiri ke soket yang dipasang ke dinding, lantai, atau langit-langit. Nah, yang terakhir itu ada plumbing. Plumbing ini meliputi area yang ada di dalam bangunan, sistem pemanas dan pendingin, sistem perpipaan yang diperlukan untuk menghindari pengerjaan yang lama, mahal, ataupun kelebihan karena pembangunan sistem perpipaan itu tidak mudah ya, dan sangat amat dibutuhkan untuk sebuah gedung. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari MEP. Yang saya akan jelaskan itu ada 5. Yang pertama air bersih, yang kedua air bekas, yang ketiga air kotor, yang keempat itu titik lampu, dan yang terakhir itu ada stop kontak. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama itu ada air bersih. Air bersih ini tuh merupakan air jernih atau air bersih juga ya. Nah, itu dan sehat yang dapat dikonsumsi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari umat manusia. Nah, air bersih ini mengalir dari pump hingga yang digunakan untuk keperluannya, yaitu ada di daerah rumah saya ini, digunakan untuk bagian shower atau bak mandi. Terus juga ada wastafel yang ada di kamar mandi dan mengalir ke kloset yang untuk pencetan air bersih itu. Nah, dilanjut ke bagian wastafel yang berada di dapur, itu ada 2, dan mengalir lagi ke bagian keran yang ada di depan, di dekat taman. Nah, selanjutnya itu naik ke lantai 2. Itu naik sekitar 3,3 meter. Nah, dia itu mengalir ke kamar mandi lantai 2, mengalir ke kloset yang untuk air bersih. Nah, terus juga mengalir ke bak mandi dan shower, dan selanjutnya itu mengalir ke wastafel yang berada di lantai 2. Nah, ukuran pipa air bersih saya itu sekitar 1 inci ya, teman-teman. Nah, yang kedua ini ada air bekas. Air bekas ini merupakan air limbah atau air sisaan dari dapur, kamar mandi, dan juga itu sisa proses perusahaan atau industri. Nah, air bekas ini akan mengalir ke bak kontrol untuk membuang bekas-bekas air dari berbagai bangunan yang ada di rumah saya. Apa sih bak kontrol itu? Bak kontrol itu satu komponen penting atau saluran air yang apakah tersumbat sampah atau limbah ya. Nah, fungsi dari bak kontrol itu adalah tempat untuk memisahkan lemak atau tempat untuk belokan jalur pipa. Nah, air bekas saya ini menyalurkan yang ada di kamar mandi di lantai 1 di sebelah sini. Itu mengalir di bak flow drain yang ada di bak mandi, terus juga ada di wastafel juga, dan mengalir ke dapur yang flow drainnya ada 2, itu di wastafelnya. Nah, selanjutnya naik ke lantai atas, yaitu yang ada di kamar mandi, itu juga di flow drain yang ada di wastafel dan di bak mandi ya. Nah, terus di kamar mandi juga bakalan ada full drainnya sama di lantai 2 juga. Nah, di taman nanti saya akan buat ya.
Maaf karena belum buat. Selanjutnya itu yang ketiga ada air kotor. Air kotor ini air limbah dan sisa produksi aktivitas manusia yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak dapat juga dikonsumsi oleh para manusia. Nah, air kotor ini akan disalurkan seluruhnya tuh ke septic tank. Nah, apa sih septic tank ini? Nah, septic tank ini untuk pembuangan kotoran atau tinja dan sebagainya. Nah, saluran pipa ini tuh tidak boleh disalurkan karena kotorannya. Nah, septic tank ini itu harus dikuras minimal 1 tahun atau 2 tahun sekali. Nah, ukuran pipa dari air kotor itu sama dengan kayak air bekas ya, karena ukuran air bekas dan air kotor itu berbeda dengan air bersih. Nah, sedangkan air bersih itu 1 inci. Nah, kalau air bekas dan air kotor itu 3 inci karena saluran untuk menyalurkannya itu beda, karena air bekas dan air kotor ini untuk sampah-sampah atau limbah, dan sedangkan air bersih itu untuk air yang menyalurkan karena tidak ada sampah-sampah seperti air bersih dan seperti air bekas dan air kotor. Saluran yang akan mengalir ke septic tank di bangunan rumah saya itu ada di bak toilet yang ada di kamar mandi. Nah, terus lanjutnya tuh ada di atas di toilet juga, di bak toilet yang ada di kamar mandi lantai 2. Nah, itu akan menyalurkan semuanya ke septic tank. Selanjutnya itu di yang keempat dan yang kelima. Yang keempat itu titik lampu dan yang kelima itu ada stop. Nah, pengertian dari 2 itu adalah jumlah titik pada instalasi listrik adalah jumlah lampu dan stop kontak yang akan dipasang pada suatu instalasi listrik. Nah, lanjut aku pengen bahas yang keempat, yang titik lampu. Hal yang perlu diperhatikan dalam untuk menentukan jumlah titik lampu pada suatu ruangan itu yaitu ada luas ruangan, yang kedua itu faktor pemanfaatan cahaya, yang ketiga itu jumlah lampu pada satu titik lampu, yang keempat itu lumen lampu yang akan digunakan, yang kelima ini tingkat pencahayaan ruangan yang dibutuhkan. Nah, titik lampu ini juga membutuhkan saklar. Nah, saklar ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan atau menghubungkan. Nah, aku juga pakai saklar tunggal dan saklar ganda ya. Nah, di ruangan pertama ini ada dapur dan ruang tamu. Aku ini pakai lampu 9 watt, jumlahnya itu ada 6, dan lampu 12 watt ada 1. Nah, aku itu di situ pakai saklar ganda ya. Nah, saklar ganda ini adalah untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dengan 2 kontak. Nah, sedangkan saklar yang tunggal ini untuk menghidupkan dan mematikan 1 lampu atau lebih. Nah, yang di kamar mandi itu aku pakai saklar yang tunggal. Nah, lampunya itu 9 watt. Nah, sedangkan yang di kamar tidur yang satu aku pakai 9 watt dan jumlahnya itu ada 4 lampu. Yang selanjutnya itu aku pakai lampu yang di dekat tangga. Itu aku pakai 12 watt, titik lampunya ada 2, pakai lampu 2. Nah, terus di kamar mandi aku pakai 9 watt, itu aku pakai 1 lampu. Nah, aku pakai saklar ini saklar tunggal. Nah, yang di tangga itu aku pakai 2 saklar ganda. Terus lanjut ke kamar tidur aku pakai 4 lampu, terus itu hanya 9 watt. Nah, terus aku pakai saklar tunggal. Nah, kalau yang di kamar tidur 3 aku pakai 9 watt, terus itu hanya 4 lampu. Nah, aku pakainya saklar tunggal. Kelima itu ada stop kontak. Nah, stop kontak ini itu sebagai penghubung antara sumber listrik dan perangkat elektronik serta peralatan rumah tangga lainnya yang membutuhkan energi listrik, dan yang lebih penting itu lagi LCD. Nah, LCD itu bisa memutuskan arus listrik ketika terjadi kontak antara listrik dan tubuh manusia. Nah, dari dana aku ini stop kontak itu disambungkan dari
dari arus MCB atau PLN. MCB dalam bahasa Indonesia itu adalah pemutus sirkuit miniatur. Nah, apa sih MCB ini? MCB ini adalah perangkat yang digunakan untuk membatasi arus listrik dan mengama ketika ada beban lebih. Nah, MCB ini dihubungkan ke kabel listrik. Nah, saat memasang MCB kabel listrik ini masuk ke pemutus arus, kemudian outputnya dihubungkan ke seluruh rangkaian. Nah, contoh tuh stop kontak aku. Nah, stop kontak aku ini di lantai 1 dari MCB lalu ke ruang tamu dan lalu ke dapur. Nah, terus abis itu lanjut lagi ke kamar tidur nomor 1. Nah, lanjut di lantai 2. Di lantai 2 ini aku MCB-nya aku ada 2 ya. Nah, MCB selanjutnya itu nyambung ke dari MCB nyambung ke kamar tidur ketiga, terus lanjut lagi. Nah, kamar tidur ketiga ini aku ada 2 stop kontaknya. Nah, lanjut lagi ke kamar tidur kedua. Aku tuh pakai stop kontaknya 1, 2. Oke, terus segitu aja video dari aku tentang penjelasan MEP dan bagian-bagiannya. Maaf kalau ada salah kata dari semua pembahasan aku. Maaf juga kalau aku agak kaku bilangnya karena aku tidak terlalu bisa untuk menjelaskan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BNC. Innalillahi aliyah, innalillahi mata kiri. Michael Jackson lihat nanti ya. Sama seperti nanti aku juga maling nyusul. Dia tahu, dia tahu, aku tahu dia tahu, aku tahu dia tahu.